Saat ini posisi Indonesia lebih beruntung dibanding negara-negara lain yang lebih dulu menyaksikan lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Justru mumpung kita belum menghadapi lonjakan tajam, negara ini punya waktu untuk mempersiapkan menghadapi kondisi terburuk, bahkan memberlakukan aturan untuk mencegah penyebarannya. Meski selama ini data menunjukkan gejala Omikron tidak lebih parah dari Delta, tidak ada alasan untuk menyepelekan virus ini. Penularannya diperkirakan 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Jumlah kasus bisa berganda tiap 2 hingga 4 hari dan ini sudah tampak pada jumlah kasus Omikron yang terkonfirmasi di Indonesia. Baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus melepaskan diri dari cara berpikir individualistik dan mulai melihat implikasi lebih besar dari risiko penularan Omikron yang sangat cepat. Jika dibandingkan dari tiap kasus Omikron memang menunjukkan kemungkinan gejala yang lebih ringan dan kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan Delta, terutama terhadap mereka yang sudah divaksinasi 2 dosis. Namun tingginya penularan saudara potensial memunculkan beban kasus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan saat jumlah infeksi tidak terkendali. Inilah yang harus jadi kewaspadaan semua pihak karena beban kasus ini bisa memunculkan risiko orang yang seharusnya selamat dengan perawatan memadai bisa timbul risiko kematian jika fasilitas kesehatan kewalahan. Apakah ringan atau tidak ringan, kita tetap harus waspada, apalagi ada yang ketiga. Yang dipersoalkan kalau di tempat menular seperti tadi disampaikan, dan kasusnya banyak sekali, maka walaupun ringan akan jadi beban besar untuk fasilitas kesehatan. Dan itulah yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak. Nah, selain itu harus juga diingat bahwa vaksinasi dosis lengkap alias 2 kali suntikan secara nasional di Indonesia baru sekitar 54,51%. Artinya, separuh penduduk Indonesia sebenarnya belum secara maksimal terlindungi dari COVID-19. Khususnya varian Omikron. Bisa jadi kota-kota besar yang laju vaksinasinya tinggi seperti Jakarta tidak bakal menyaksikan fatalitas tinggi. Tetapi bagaimana dengan wilayah lain yang laju vaksinasinya belum memadai? Justru risiko-risiko inilah yang jadi landasan mengapa persiapan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan jadi sangat krusial di berbagai pelosok Indonesia. Kewajiban pemerintah yakni 3T alias testing, tracing, dan treatment tidak bisa ditawar. Tanpa upaya menggenjot tes massal di tengah gejala Omikron yang mirip flu biasa, masyarakat bisa jadi enggan mengeluarkan biaya sendiri untuk sekadar tes, memunculkan risiko penularan COVID-19 yang tidak terdeteksi. Apalagi kita baru saja melihat mobilitas masyarakat secara besar-besaran selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memang mengeluarkan imbauan untuk tidak bepergian saat musim liburan, tetapi toh banyak warga mengabaikan. Pemerintah ini menghimbau rakyat tidak ke luar negeri, tapi tidak ada peraturan melarangnya. Kemudian menghimbau tidak bertahun baru, tidak ada peraturan melarangnya, cuman ya satu hal yang dibatasi adalah kegiatan umum yang harusnya transportasi publik itu dibatasi. Pesawat udara, bis, kereta api dibatasi kapasitasnya. Justru saat nanti kita berhasil membuktikan mampu menekan penularan Omikron, itu bisa jadi gambaran bahwa ketahanan sistem kesehatan kita secara menyeluruh sudah jauh lebih baik dibandingkan periode 1,5 tahun awal pandemi. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini, saudara. Saya Sofi Syarif. Terima kasih. Sampai jumpa.